أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita akan membahas surat Al-Mu'minun. Nama suratnya Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman. Surat ini disepakati oleh para ulama surat Makkiyah, kecuali beberapa ayat yang difahami turunnya Madaniyah atau di Madinah. Surat ke-76 dari 114 surat. Jumlah ayatnya para ulama menghitungnya berbeda-beda. Ada yang menghitung 117 ayat, ada yang 118 ayat, ada pula yang menghitungnya paling banyak 119 ayat. Surat ini turun sebelum surat Al-Muluk. Tujuan dan tema utama dari ayat ini yang pertama adalah kebahagiaan dan kemenangan yang akan diraih oleh orang-orang mukmin dalam perjalanan hidup dunia sampai negeri akhirat. Yang kedua, mengajarkan tentang keimanan kepada Allah. Poin yang ketiga, menjelaskan tentang sifat-sifat orang mukmin dan juga sifat-sifat orang kafir. Surat ini ada yang menamai Al-Mu'minun, ada pula yang menamai Al-Mu'min, ada pula Al-Iman. Tujuan hidup orang mukmin ada tujuan duniawi, ada pula tujuan ukhrawi. Tujuan duniawinya, orang mukmin itu ingin mendapati hidup itu nyaman, aman, sempurna dan mulia. Kemudian tujuan ukhrawinya bahwa orang-orang mukmin itu akan kekal dalam keabadian di negeri akhirat yang tidak pernah punah, karena akan selalu berada dalam kenikmatan surga. Yang kedua, kaya tanpa kebutuhan. Orang di surga itu memiliki kekayaan padahal tidak membutuhkan. Beda dengan hidup di dunia, sekalipun kaya masih memerlukan kebutuhan. Maka orang kaya tidak mau disebut sebagai orang kaya. Kemudian poin ketiga, mulia tanpa kehinaan karena berada di dalam surga. Lalu yang keempat adalah ilmu tanpa kebodohan. Bapak-bapak, ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini diantaranya poin yang terkait dengan surat Al-Mu'minun. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Abdul Razzaq akhbarani Yunus bin Sulaim qala amli Ali Yunus bin Yazid al-Aili an Ibnu Syihab an Urwah bin Zubair an Abdurrahman bin Abdul Qari qala sami'tu Umar bin al-Khattab yaqulu. Dari Imam Abdul Razzaq, dari Imam Yunus bin Sulaim, dari Imam Amli Ali Yunus bin Yazid
Al-Aili dari Imam Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair, dari Abdurrahman bin Abdul Qari, sampai kepada Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Yaqulu, Sayyidina Umar berkata, kana idza nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wahyu yasma'u inda wajhihi kadawiyyin nahli. Kata Sayyidina Umar, kalau turun wahyu kepada Rasulullah itu nampak di wajah Rasulullah itu seperti gemerungsungnya lebah. Lebah itu kalau banyak dia terbang, itu bunyinya bagaimana kira-kira? Wong 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 gitu. Jadi nampak di wajah Rasulullah itu seperti ada lebah yang terbang bersamaan. Falabisna sa'atan, kemudian kita diam sesaat. Fastaqbalal qiblata wa rafa'a yadayhi wa qala. Kemudian Rasulullah menghadap ke arah kiblat. Beliau kemudian mengangkat kedua tangannya, lalu beliau berdoa, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tuhrimna wa asirna wa la tu'sir alaina warda 'anna wardana. Rasulullah berdoa, ya Allah, zidna wa la tanqusna, tambahkanlah kepada kami dan jangan engkau kurangi dari kami. Tambahkan keimanan, keselamatan, keberkahan dan yang lainnya. Wa akrimna wa la tuhinna, ya Allah, muliakan kami dan jangan engkau menghinakan kami. Wa a'tina wa la tuhrimna, ya Allah, berikan kepada kami kebaikan-kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat. Wa la tuhrimna, dan janganlah engkau menolak kebaikan dari kami. Wa asirna wa la tu'sir alaina, ya Allah, dahulukan kepada kami dan jangan engkau membelakangkan atas kami. Utamakan terhadap kami dan jangan engkau sisihkan dari kami. Warda 'anna wardana, ya Allah, berikan ridho kepada kami dan jadikan kami orang-orang yang ridho kepadamu. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun surat Al-Mu'minun di ayat-ayat awal. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, laqad anzala alayya asyru ayatin man aqamahunna dakhalal jannata. Sungguh telah datang kepada kami, turun kepada kami 10 ayat, yaitu 10 ayat pertama surat Al-Mu'minun. Siapa orang yang menegakkan atau mendawamkan membaca 10 ayat ini, maka dia berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qara'a, kemudian Nabi membaca qad aflahal mu'minuna summa hatta khatamal asyra. Kemudian Nabi membaca ayat itu sampai khatam ayat yang ke-10, yaitu walladzina hum ala salawatihim yuhafizuna. Sampai kepada, kalau dalam hitungan yang jumlahnya 119, sampai kepada ulaika humul warisuna alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Wa rawahu Tirmidzi fi tafsirihi wan Nasa'i fi sholati min hadis Abdul Razzaq bih. Ini dalam tafsir meriwayatkan, yaitu Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, ya.
hadis dari Abdul Razzaq. Wa qala An-Nasa'i fi tafsirihi, berkata Imam An-Nasa'i dalam tafsirnya, amba'ana Qutaibah bin Sa'id, telah menyampaikan berita kepada kami Imam Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Ja'far an Abi Imran, menceritakan kepada kami Imam Ja'far dari Imam Abu Imran an Yazid bin Babnus, qala qulna li Aisyah ummil mu'minina, dia berkata kami bertanya kepada Sayyidatina Aisyah ummul mu'minin, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Qalat ummul mu'minin Sayyidina Aisyah menjawab, kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an, adalah akhlaknya Rasulullah itu Al-Qur'an. Faqara'at qad aflahal mu'minun hatta intahiyat ila walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Kemudian Sayyidatina Aisyah membaca dari ayat pertama sampai walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, surat Al-Mu'minun berarti yang dikedepankan adalah orang-orang mukmin. Ketika kita membahas orang mukmin, maka fahami oleh kita bahwa yang sedang dibahas adalah kita, sebab kita ini insya Allah masuk dalam golongan orang-orang mukmin. Sudah mukmin apa belum? Sudah beriman apa belum? Sudah beriman apa belum? Sudah percaya dan yakin belum adanya Allah? Yakin. Sudah yakin. Yakin Allah itu ada. Adanya di mana Allah? Yakin Allah itu ada. Yakin. Adanya di mana? Ya, di hati. Kalau Allah ada di hatimu, berarti tidak ada di hatiku, karena Allah itu satu. Adanya Allah di mana? Kita ini mengikuti ya, faham ala ahlus sunnah wal jamaah. Maka ketika kita bicara tentang iman, kalau kita ingin aman ya, itu kita mampu menjawab paling tidak 4 hal. Kalau ditanya aina Allah, di mana Allah berada, jawabnya Allahu la kana wala makan. Allah itu tidak menempati tempat dan Allah tidak berada pada waktu, sebab tempat itu ciptaan Allah, waktu adalah ciptaan Allah, sementara Allah adalah mukhalafatul lil hawadis. Allah berdiri, Allah berbeda dengan makhluk. Qiyamuhu binafsih, Allah berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Di mana Allah berada? Jawaban yang gampang adalah dimanapun ada Allah. Aina Allah, di mana Allah berada? Dimanapun ada Allah. Pertanyaan yang kedua, kaifallah, Allah itu seperti apa? Jawabannya adalah laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak seperti apa-apa, karena tidak ada yang menyerupai dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau ditanya kamillahu, ada berapa Allah itu? Allah ada berapa? Tadi ada yang menjawab Allah ada di mana-mana. Banyak dong. Ya. Kaifallah, ya, kamillahu, ada berapa Allah? Jawabnya la ilaha illa Allahu la ilaha illahu wahid. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia, dan Allah adalah wahid, esa. Lah itu ada ayat
Fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan. Berarti ada dua dong. Ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi. Artinya Tuhan yang sama, ya. Tuhan yang sama ada di langit, ada pula di bumi. Bapak kalau pulang kampung malam bulan purnama, ada bulan enggak? Ada, kelihatan bulannya. Di Medan ada bulan. Ketika Bapak di Jakarta ada bulan enggak? Di Medan ada bulan, di Jakarta ada bulan. Iya, di Semarang ada bulan. Banyak dong bulannya. Satu. Itu, begitu maknanya. Terus kemudian pertanyaan yang keempat, matallah, ya. Kapan Allah itu ada? Kapan Allah itu ada? Iya. Awalun bilabtida'in wa akhirun bilamtihain. Allah itu ada, ya, tapi tidak ada awal permulaannya, dan Allah itu terakhir dan tidak ada batas akhirnya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang mukmin namanya. Kalau orang mukmin sudah bisa menjawab seperti itu, kata Syekh Nawawi, ya, Al-Bantani, maka kamu telah menjadi mukminan kamilan, orang mukmin yang sempurna. Kalau ditanya di mana Allah berada, sudah bisa jawab dan jawabannya benar, berarti imanmu sudah sempurna. Di mana Allah berada? Apa tadi jawabannya? Allahu la kana wa la makan. Allah tidak menempati tempat dan tidak menempati waktu. Berarti kita masuk dalam kategori orang mukmin. Yang kedua, ketika kita membahas orang kafir, maka fahami oleh kita bahwa yang sedang dibahas bukan kita. Sebab orang kafir itu artinya mengingkari kebenaran Allah, tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita bicara munafik, fahami oleh kita, boleh jadi itu sedang membahas diri kita. Kenapa? Karena dalam diri kita ada ciri-ciri dan tanda-tanda orang munafik. Ada tanda munafik nggak di diri kita? Ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik itu 3. Idza hadasa kadzaba. Kalau ngomong ada bohongnya. Pernah bohong nggak? Sering. Berarti ada tanda-tanda munafik. Idza wa'ada akhlafa. Kalau janji tidak ditepati. Kemarin kampanye janji apa, sekarang udah jadi, ditepatin nggak? Tahu siapa itu, ya. Wa idza tumina khana, kalau diberikan amanat khianat. Ya. Berarti kita ada tanda-tanda munafik. Tapi munafiknya munafik fi'li, ya. Munafik pada tataran perbuatan. Karena ada munafik i'tiqadi, ada munafik fi'li. Munafik i'tiqadi itu i'tikadnya munafik, keyakinannya ada pada keyakinan munafik. Nah, orang yang munafiknya itu sampai kepada i'tiqadi, itu diancam oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka akan berada di neraka yang terbawah dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau munafik fi'li masih ada iman, cuman pekerjaannya nyerempet-nyerempet pekerjaan orang-orang munafik. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Falah
itu dibahasakan dalam berazan. Sesudah mengucapkan hayya 'alas shalah, kemudian mengucapkan hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, mari kita menuju salat. Hayya 'alal falah, mari kita memperoleh kemenangan, memperoleh kebahagiaan, memperoleh keberuntungan, memperoleh kebejoan. Ya, bejo. Ya, bejo dengan untung beda. Ya. Bejo itu untung beruntung. Maka bejo nggak ada bahasa Indonesianya. Ya. Pernah kan saya sampaikan, Pak Johan ke warung mau beli mie goreng, ya. Mau beli mie goreng 4 bungkus. Satu bungkusnya berapa Pak Johan? 3.500 kali 4 berapa tuh? Ya. Wah kelamaan ya, udah nggak bisa hitung matematika dah, ya. Duitnya ada, barangnya yang dibeli ada. Nah sudah. Terus ada orang lain mau beli, barangnya sudah nggak ada, mie gorengnya sudah nggak ada. Ya, Pak mau beli mie goreng, udah habis Pak. Tadi udah dibeli sama Pak Johan. Kata orang itu beruntung Pak Johan. Ya, itu namanya untung. Ya. Karena yang buat beli ada, yang dibeli ada, itu namanya untung. Ya. Tapi begitu dibuka, dibungkus plastiknya ada tulisan selamat, Anda mendapatkan hadiah mobil Innova. Nah itu namanya apa? Untung apa bejo? Bejo. Iya, maka nggak ada itu bahasa bejo, nggak ada bahasa Indonesianya. Apa coba? Iya, iya, nggak ada. Nah, bejo itu untung beruntung. Maka orang yang sholat berarti dia untung beruntung. Ya, bejo. Tadi sudah saya sebutkan di awal, keuntungannya ada keuntungan duniawi, ada keuntungan ukhrawi. Kalau orang beli mie goreng, duitnya ada, mie gorengnya yang dibeli ada, itu baru keuntungan duniawi. Tapi begitu dibuka dalam bungkusnya ada ucapan selamat, Anda mendapatkan hadiah mobil, maka berarti untung duniawi dan untung ukhrawi. Dunianya dapat mie goreng, akhiratnya hadiahnya mobil. Kan nggak sepadan. Mie gorengnya harga 350.000, hadiahnya mobil Innova terbaru berapa Pak? Ya 400 lah. 400 juta. Seimbang nggak? Sebanding nggak? Nah itu orang yang sholat mendapatkan untung dunia, yaitu tadi hidup aman, nyaman, tenang, sejahtera. Itu untung dunianya. Untung akhiratnya adalah surga. Imbang nggak? Timbang sholat doang, kedingklak, kedingkluk, kedebrak, kedebruk, dapat hadiahnya surga. Nggak imbang. Sama dengan mie goreng 350.000, 3.500, dapatnya hadiah 400 juta. Masya Allah. Itu kalau orang mau melaksanakan ibadah sholat. Hayya 'alas shalah, mari kita menuju sholat. Hayya 'alal falah, berarti orang yang sholat dia akan mendapatkan kebejoan, bukan keberuntungan lagi. Ya. Ya. Kalau begitu, orang yang tidak sholat beruntung nggak? Tidak beruntung. Tidak beruntung itu berarti rugi. Orang yang meninggalkan sholat rugi, dunianya rugi, akhiratnya rugi. Iya. Nggak dapat mie goreng, nggak dapat hadiah mobil. Itu kerugiannya 2 kali. Lihat orang-orang yang tidak ibadah sholat, hidupnya tidak ada ketenangan, ya. Ada kegelisahan, tidak ada rasa aman, tidak ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dunianya. Akhiratnya, oh delangsak dia.
ya, kalau tidak mau mengerjakan ibadah sholat. Qala Ka'ab al-Akhbari, berkata Imam Ka'ab al-Akhbari, lamma a'adda lahum minal karamati fiha, ketika Allah menyiapkan kepada mereka berupa karamah, kemuliaan, ya. Wa qala Abul Aliyah fa anzalallahu dzalika fi kitabih, ya. Allah turunkan, ya, ayat Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ini. An Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an faqala Abu Bakar Al-Bazzar haddatsana Muhammad bin Al-Musanna haddatsana Al-Mughirah bin Maslamah haddatsana Wuhaib anil Jariri an Abi Nadrah an Abi Sa'id qala khalaqallahu al-jannata lubnatan min dhahabin wa lublatan min fiddatin wa gharasaha wa qala laha takallami faqalat qad aflahal mu'minun. Kata Rasulullah begini, ketika Allah menciptakan surga, yang surga itu bangunan-bangunan rumahnya lubnah min lubnah, batu bata dari batu bata yang lain, itu susunannya satu bata dari emas, nanti susunan berikutnya satu bata dari perak, satu bata dari emas, satu bata dari perak, satu bata dari emas, satu bata dari perak. Lalu aciannya, ya, aciannya itu dari minyak za'faron. Cakep nggak? Ada nggak orang bikin rumah batu batanya pakai emas? Ya, yang bikin kali emas-emas, ya. Yang bikin emas-emas karena tukangnya orang Jawa, ya. Jadi ketika Allah menciptakan surga yang bentuk bangunannya, temboknya dari emas dan perak, kemudian diaci dengan minyak-minyak yang semerbak wangi, kemudian Allah berfirman kepada itu surga, takallami, surga, kamu kan udah jadi, ngomong dah, ya. Apa omongan pertama yang diucapkan oleh surga? Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Wa qala aidan an Abi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Sa'id dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala khalaqallahu al-jannata lubnatun min dhahab wa lubnatun min fiddah wa mulatuha al-misik. Allah menciptakan surga itu batu batanya sebagian dari emas, sebagian dari perak, lalu aciannya minyak misik, aciannya minyak misik. Itu pula diterangkan dalam hadis-hadis yang lain yang sesuai dengan kalimat itu. Faqala laha, kemudian Allah berfirman kepada itu surga, takallami, faqalat, kemudian berkata itu surga, qad aflahal mu'minun, ya. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, lamma khalaqallahu jannata adnin, ketika Allah menciptakan surga Aden, khalaqa fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kemudian Allah menciptakan untuk menghuni surga itu mala ainun ra'at, apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga kenikmatannya, wala khatara ala qalbi basyarin, dan belum pernah terlintas di hati manusia tentang keindahan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa an Abi Sa'id bin Abi Urwah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu, berkata sahabat Abu Sa'id dari Abu Urwah, dari sahabat Qatadah, dari sahabat Anas bin Malik, ya. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, khalaqallahu jannata adnin biyadihi, lubnatun min durratin bayda'a wa lubnatun min yaqutatin hamra'a wa lubnatun min zabarjat hadra'a mulatuha al-misku wa hasba'uha wa hisba'uha al-lu'lu' wa hashishuha az-za'faran. Summa qala laha antiqi, qalat qad aflahal mu'minun. Kata Rasulullah, ketika Allah menciptakan surga Aden dengan tangannya, artinya dengan kekuasaannya, ya, satu batu bata terbuat dari durrah, mutiara, bayda yang berwarna putih, walubnah min yakut, dan satu bata lagi dari batu yakut yang berwarna ahmar, ya. Kemudian satu batu lagi dari zabarjat berwarna hijau, ya. Dari yakut berwarna kuning, ya. Lalu semennya minyak misik, pasirnya adalah batu lu'lu', rerumputannya adalah za'faron. Kemudian Allah berfirman kepada itu surga, antiqi, ayo ngomong, kamu sudah jadi. Jawabnya, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Apa itu arti aflah? Qad fazu wa sa'idu wa hasalu 'alal falah, ya. Sungguh kalian telah memperoleh kebegjan, ya, kebejoan tadi, wa sa'idu, dan memperoleh kebahagiaan, wa hasalu 'alal falahi, dan mendapatkan keberuntungan. Wahum, dan mereka al-mu'minuna, yaitu orang-orang mukmin, al-muttasifuna bihadhil awsafi, yang mereka disifati dengan sifat-sifat ini, yaitu sifat-sifat yang ada pada lanjutan dari kalimat qad aflahal mu'minun. Orang mukmin yang beruntung, yaitu hasil dunia dan hasil akhirat, syaratnya adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang salatnya khusyuk. Pertanyaannya, salat kita udah khusyuk apa belum? Nggak dapat dong kita. Ya, pertama salat, yang kedua syarat salatnya khusyuk. Nah, khusyuk itu apa? Qala Ali bin Abi Talhah an Ibni Abbas, lagi-lagi sampai kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas, karena beliau adalah saudara sepupunya Rasulullah, ya, sahabat ahli tafsir yang pertama, ya. Kitabnya namanya Al-Miqbas libni Abbas. Wah, nggak cukup waktunya ini, ya. Ya. Lagi seneng mau bahas tentang beruntung, ya. Sedikit lagi. Khasyi'una, mereka yang khusyuk itu khaifuna sakinuna, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah kalau sholatnya nggak diterima. Sakinuna, tenang di saat melaksanakan ibadah salat. Maka kata sahabat Ali bin Abi Thalib, al-khusyuk khusyukul qalbi, khusyuk itu hatinya manceleng karena Allah Ta'ala. Adapun akal pikirannya kadang-kadang belak-belok, ya, lagi sholat ingat anu, lagi sholat ingat ini, ingat itu, namanya wajar, sebab itu sifat manusia. Sifat manusia tidak lepas dari masalah-masalah duniawi.
tapi setidaknya khusyuk itu hudurul qalbi. Saat kita mengucap Allahu Akbar, hati kita hadir bahwa kita sedang menghadap Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ya, insyaallah kita teruskan ya. Bulan depan dah ketemunya sebulan sekali ini tafsir ya. Tapi nggak apa-apa. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita. Nanti bisa kita lanjutkan ya tafsir dari ayat ini dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.